Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaferi dengan NIM 03021382222710 dari jurusan Teknik Pertambangan Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode penambangan pada mata kuliah tambang terbuka. Secara garis besar, sistem penambangan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Penambangan dengan metode tambang terbuka adalah suatu kegiatan penggalian bahan galian seperti batu bara, ore atau biji, batuan, dan sebagainya, di mana para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar. Pada metode tambang terbuka, secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 metode. Yang pertama ada open pit, open cast, open cut atau open mine. Yang kedua ada quarry mine, yang ketiga stream mine, yang keempat ada alluvial mine. Disebut pada open pit atau open cut apabila penambangannya dilakukan dari permukaan yang relatif mendatar menuju ke arah bawah di mana endapan biji tersebut berada. Disebut open cut, open cast atau open mine apabila penggalian endapan biji dilakukan pada suatu lereng bukit. Jadi penerapan open pit, open cut sangat tergantung pada letak atau bentuk endapan biji yang akan ditambang. Untuk quarry merupakan salah satu metode tambang terbuka yang digunakan pada tambang endapan bahan galian industri atau bahan galian seperti feldspar, batu kapur atau agregat dan lain-lain. Berdasarkan letak endapan yang digali atau arah penambangannya, metode quarry dapat menjadi dua jenis, yaitu side hill tipe dan pit tipe. Yang ketiga ada strip mine. Strip mine adalah sistem tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan-endapan sedimenter yang letaknya relatif mendatar. Contohnya tambang batu bara. Dinding wall pada metode strip mine dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu low wall, merupakan dinding yang dibentuk searah dengan arah kedalaman atau dip dari batu bara. Sudut kemiringan dinding ini biasanya mengikuti sudut dip dari keterdapatan batu baranya, kecuali apabila terdapat kondisi tertentu yang harus dibentuk dinding dengan bentuk khusus. Yang kedua ada high wall, merupakan dinding yang dibentuk berlawanan atau memotong arah dip dari batu bara tersebut. Sudut kemiringan dinding ini berdasarkan hasil perhitungan dari geoteknik dari kondisi batuan yang terdapat di daerah tersebut. Dan metode keempat ada alluvial mine. Alluvial mine adalah tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan aluvial, contohnya seperti tambang timah, pasir besi, dan lain sebagainya. Endapan aluvial merupakan endapan-endapan yang berasal dari penobakan endapan in situ atau endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya jauh dari batuan induknya dan sudah sempat terbawa aliran sungai ataupun laut. Pada alluvial mine dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada endapan yang terbentuk secara sekunder sehingga lebih lunak daripada batuan induknya. Yang kedua ada endapan yang terbentuk akibat sirkulasi channel. Dalam pemilihan metode tambang terbuka ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedalaman endapan dan pertimbangan ekonomis. Dalam penambangan open pit perlu dihitung ongkos untuk pembuangan waste overburden dan waste dari country rock. Syarat pemilihan dari metode open pit yang pertama yaitu kondisi batuan dan bahan galian, yang kedua kedalaman bahan galian, yang ketiga ketebalan overburden dan sifat fisik tanah penutup serta batuan sekitar, yang keempat ketebalan, bentuk konfigurasi dan struktur endapan mineral, yang kelima posisi dari permukaan tanah dan sudut kemiringan, yang keenam kondisi hidrogeologi, yang ketujuh kondisi iklim rata-rata di daerah operasi penambangan, yang kedelapan faktor ekonomi termasuk kadar biji, perbandingan biaya penambangan dan tingkat produksi yang diinginkan, serta faktor lingkungan. Adapun dari keuntungan dari metode tambang terbuka sendiri, yang pertama ongkos penambangan per ton atau per BCM endapan mineral atau biji lebih murah karena tidak perlu adanya penyanggaan atau ventilasi dan penerangan seperti pada tambang bawah tanah. Kondisi kerjanya baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa sehingga produksi bisa lebih besar.
Pemakaian bahan peledak bisa lebih efisien, leluasa dan hasilnya lebih baik karena adanya bidang besar atau free phase yang lebih banyak. Gas-gas beracun yang ditimbulkan oleh peledakan dapat dihembuskan oleh angin dengan cepat. Dan perolehan tambang atau mining recovery lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas. Serta relatif lebih aman karena adanya yang mungkin timbul terutama akibat kelongsoran. Pengawasan dan pengamatan mutu biji atau grade control lebih mudah. Untuk kerugian dari tambang terbuka sendiri, pertama, para pekerja langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, di mana hujan yang lebat atau suhu yang tinggi mengakibatkan efisiensi kerja menurun, sehingga hasil kerja juga menurun. Kedalaman penggalian terbatas, timbul masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah yang jumlahnya cukup banyak, alat-alat mekanis letaknya menyebar, pencemaran lingkungan hidup relatif lebih besar, dan tambang terbuka ini dapat merubah suatu bentuk topografi dari muka bumi. Adapun endapan yang cocok untuk tambang batu bara. Yang pertama, endapan eluvial yang diendapkan dekat tempat asalnya. Umumnya ditemukan dekat permukaan bumi dengan cadangan yang sedikit. Alluvial deposit atau lanjutan eluvial. Endapan eluvial yang mengalami pelapukan dan ditransport jauh dan dilakukan di dekat permukaan bumi, bersifat lepas, loose, seperti contoh pasir dengan cadangan yang banyak. Endapan yang berbentuk vein tebal dan tersingkap dengan overburden yang tipis. Overburden tipis ini sekitar 1-2 meter. Hal yang perlu diketahui dalam perencanaan desain suatu tambang terbuka, diantaranya dalamnya dan ukuran tambang pada akhir operasi. Lamanya tambang akan berapa lama, laba yang diinginkan, kemiringan tambang atau pit slope yang dibolehkan, cut off grade berapa yang boleh diambil, harus ditentukan economic stripping ratio, mengetahui sifat-sifat batuan, pore dan country rock, peta topografi yang tepat, keadaan endapan biji, bentuk, ukuran, kadar dan cadangan, keadaan lapisan tanah penutup atau overburden, harga pasaran produk yang akan ditambang, dan macam-macam alat yang akan diperlukan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam perencanaan atau pembukaan suatu tambang terbuka. Yang pertama, ultimate dan operational pit slope atau tata letak dan rencana bukaan tambang. Yang kedua, penentuan target produksi awal dan pekerjaan development. Tiga, jadwal produksi batu bara dan jadwal stripping overburden. Yang keempat, rencana penggalian dan pembuangan waste. Kelima, rincian peralatan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keenam, perhitungan ongkos, dan yang terakhir, rencana dan jadwal penggantian alat-alat utama sepanjang umur tambang. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai metode penambangan pada mata kuliah tambang terbuka ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.